Ngapain sih Mbak Rara? Nah ini es ya. Esnya kita lagi bikin kolam doa. Wow. Ini untuk remote cuaca energi di secara spiritual di langit Mandalika. Jadi sesuai dengan permintaan dari bos pimpinan-pimpinan. Wow. Hilang arah si Joper sekarang kan. Ya, nggak tahu arah hidup tuh lagi. Dicari nggak dapat juga, dicari nggak dapat juga. Tuh stres si Joper lagi kan. Baik, di video kali ini saya akan mencoba membahas yang lain daripada yang lain, yaitu soal mengenai pawang hujan ya. Benar nggak sih soal praktek pawang hujan ini? Apakah bisa benar-benar terbukti bisa menghalau hujan atau sekaligus bisa menurunkan hujan? Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan supaya teman-teman semua nggak heran ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman, bisa nggak seseorang tersebut yang seharusnya turun hujan terus tidak jadi turun? Sebenarnya begini ya teman-teman, hujan itu aslinya pada hari itu, aslinya hujan itu tetap turun. Hanya saja kalau yang saya pelajari setahu saya, jadi ada kita bagi dua lagi ya, karena untuk dalam mengkaji itu kita tentunya harus membagi dua, karena kalau patokannya hanya satu, nanti teman-teman akan kewalahan untuk menemukan suatu jawaban. Kalau orang seperti ini bisa memberhentikan hujan, saya nggak percaya teman-teman. Kalaupun memang ia bisa, ketika ia melakukan ritual seperti ini terus tiba-tiba hujan berhenti, maka inilah yang disebut dengan istidraj. Jadi istidraj ya, paham ya? Ada nggak orang yang benar-benar bisa atas izin Allah ataupun atas ridhonya Allah hujan itu bisa berhenti? Sebenarnya ada sebenarnya, tapi itu tadi nggak bisa dipamerkan dan nggak bisa seolah-olah orang tersebut mempunyai ilmu tersebut. Jadi sampai sini paham ya? Contohnya seperti apa? Contohnya seorang ulama yang alim nih, yang soleh, ketika ia punya kepentingan dan melibatkan banyak orang, dan ketika itu ia berdoa supaya hujan itu nggak turun, maka itu biasa saja terjadi teman-teman. Nah inilah yang saya maksud adalah wilayah yang hak. Tapi kalau orang-orang seperti ini yang menganggap dirinya bisa memberhentikan hujan ataupun menurunkan hujan, saya tidak percaya. Oke, paham ya? Terus soal hujan, apakah di saat orang tersebut misalnya mendung terus tiba-tiba di suatu tempat tersebut tidak jadi turun hujan, apakah benar-benar hujan tersebut pada hari itu nggak turun? Nah, kalau yang saya pelajari seperti ini teman-teman, bahwasanya memang ada seseorang yang memang ia bisa bersekutu, berkolaborasi dengan para dedemit dengan suatu ritual-ritual tertentu. Contohnya ritual seperti ini ya, karena ini nggak diajarkan dalam Islam. Terus apakah hujan tersebut bisa berhenti? Sebenarnya yang digeser itu awan. Jadi paham ya teman-teman, yang digeser itu awan. Jadi pada hari itu sebenarnya hujan tetap turun, tapi kalau orang-orang yang kental pemahaman mistiknya seperti ini, itu sebenarnya yang digeser itu awan, tapi ia berkolaborasi dengan dedemit, karena ada yang namanya jin angin gitu. Jin angin ini berkolaborasi dengan
pelaku ritual, maka awan itu bisa digeser sehingga tempat tersebut tidak mengenai air hujan. Tapi yang aslinya pada hari itu tetap turun hujan. Jadi sampai sini paham ya? Kalau teman-teman masih ada yang penasaran, kok saya bisa menjelaskan seperti ini? Saya bisa menjelaskan karena saya pernah bergelut di bidang seperti ini, teman-teman. Dan memang itu terbukti. Jadi kalau misalnya ada suatu acara terus bagaimana caranya supaya di tempat tersebut nggak jadi turun hujan, ya maka kita harus melakukan suatu ritual seperti itu ya, suatu ritual. Nah, ritual ini nanti yang bekerja itu khodam kita. Khodam kita itu siapa? Ya jin angin ini udah. Jin angin ini membantu menggeser supaya awan tersebut digeser ya, supaya tempat tersebut nggak terkena air hujan. Jadi air hujan tersebut mengarah ke, kalau misalnya tujuannya supaya nggak kena air hujan di bagian barat, maka bisa saja awan ini digeser ke bagian timur ataupun bagian utara. Yang penting sesuai dengan tujuan si pelaku ritual. Oke, paham ya? Paham. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat lagi seperti ini, ada yang mengaku pawang hujan, maka apa yang perlu kita amatin, apa yang perlu kita cermatin, supaya kita nggak semudah itu dikit-dikit menganggap orang karena emang ini wilayah hakikat ya teman-teman. Maksudnya wilayah yang memang seseorang itu tentu pernah melakukan suatu perjalanan sehingga bisa mencapai level-level tersebut. Jadi kalau standarnya adalah akal, maka kita akan tidak bisa menembus pemahaman tersebut, hal-hal tersebut. Jadi untuk memahaminya ya kita kesampingkan akal, tapi kita masuk ke wilayah hakikat, yaitu tadi soal keimanan. Nah, kalau bagi saya praktek semacam ini, meskipun terbukti pada hari itu nggak turun hujan, pada hari itu hujannya berhasil digeser, maka saya nggak heran, karena saya pernah bergelut di bidang seperti ini. Dan saya membocorkan di sini supaya teman-teman tahu. Dan bukan berarti, tapi semenjak saya menyadari ya bahwa ternyata dulu yang saya pelajari itu semua tidak sesuai dan sangat bertentangan sekali dengan syariat Islam, makanya saya tinggalkan. Saya bersuara seperti ini supaya teman-teman tidak semudah itu langsung percaya dan tiba-tiba muncul keinginan kuat supaya ingin berguru kepada seseorang tersebut. Tolak ukurnya kembali pada syariat Islam ya. Kalau untuk ingin melihat sebuah kemuliaan, banyak kok orang-orang mulia yang memang sangat perlu kita belajar pada seseorang tersebut. Tapi kalau pertunjukan semacam ini, jangan secepat itu untuk mengagumi. Itu aja pesan saya, jangan secepat itu untuk mengagumi orang tersebut, apalagi ingin berguru dengan orang tersebut. Karena ini wilayahnya akidah teman-teman. Tahu sendiri kalau akidah yang melenceng, maka siap-siap konsekuensinya dua sisi, yaitu sisi dunia dan akhirat. Oke, paham ya? Ngarah si Joper sekarang kan. Ya, nggak tahu arah hidup tuh lagi dicari nggak dapat juga, dicari nggak dapat juga. Tuh stres si Joper lagi kan. Jadi sesuai dengan permintaan dari bos pimpinan-pimpinan.